Halo teman-teman, ini ada keraguan hasil HBSAG dengan garisnya tipis sekali ya di cut yang sudah ada ini. Jadi kita lakukan pengujian dengan merek yang sama, seharusnya dengan merek yang berbeda. Apakah konsisten dengan hasil yang sama atau memang tidak terlihat? Jadi di sini sebagai pembanding, karena setiap tes itu ada beberapa produk yang memang produk gagal sehingga gagal untuk mengekspresikan hasil. Atau mungkin hal-hal lain yang berbeda, karena ini memang walaupun memenuhi quality control perusahaan, tapi ada hal-hal yang dapat menyebabkan hasil itu berbeda ya. Jadi kita uji coba dengan merek yang sama. Sebenarnya idealnya dengan merek yang berbeda sehingga ketahuan mana yang lebih bagus dari merek itu. Ini garisnya abu-abu ya, curiga ini membingungkan apakah ini positif atau negatif. Oke ya teman-teman, kita tunggu. Kita tahu HBSAG itu digunakan untuk screening ya, screening untuk pasien-pasien yang akan melakukan persalinan melahirkan, disertai dengan pemeriksaan rapid COVID ya, dan ada juga yang ditambahkan dengan pemeriksaan HIV apabila dia tidak melakukan pemeriksaan tersebut selama masa kehamilan. Jadi memberikan informasi risiko bagi yang petugas bidan atau dokter objin yang akan melakukan proses tindakan atas pasien yang akan bersalin tadi ya. Kemudian lagi di sini HBsAg menjadi sebuah kunci infeksi pada ibu hamil yang sebarannya berapa dalam hal ini. Oleh sebab itu HBsAg kan penularannya paling tinggi dibandingkan HIV ya. Jadi misalnya dari 10 wanita risikonya 7. Kalau HIV mungkin risikonya 1-2. Jadi risikonya untuk menular ke petugas kesehatan itu lebih besar pada saat apalagi melahirkannya dalam kondisi normal. Pada saat pembukaan lengkap menyembur mungkin risiko terkena percikan dari proses persalinan. Oleh sebab itu pasien-pasien dengan HBsAg positif biasanya dirujuk ke unit pelayanan yang lebih lengkap ya, bukan di bidan desa tapi di rumah sakit. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman mengenai hepatitis B ya. Jadi bagi pasien atau ibu hamil yang positif HBsAg memang dia diwajibkan untuk melahirkan di rumah sakit ya, bukan di bidan desa ya, karena risikonya si bidan tadi tertular dan dia memiliki peralatan yang tidak lengkap. Dia hanya peralatan yang sederhana saja. Nah, kita lihat di sini hasilnya ternyata konsisten, mirip-mirip ya. Samar kedua-duanya, berarti memang ini konsisten, alat ujinya ini sama, kecenderungannya positif lemah. Ya, oke, itu saja. Ini hasilnya keluar dalam waktu kurang lebih 2 menit sampai dengan 5 menit sudah bisa kita melihat hasil pemeriksaan HBsAg. Kita perdekat lagi ya. Ini tidak pakai lensa makro, jadi tidak begitu tajam untuk jarak dekat. Jadi kita tahu interpretasi HBsAg ini apabila kita masukkan spesimen di S, maka dia akan bergerak spesimennya secara kromatografi. Apabila terbentuk 2 garis di T dan C berarti itu adalah positif atau reaktif. Apabila terbentuk hanya di C saja berarti negatif. Apabila hanya terbentuk di T saja atau tidak ada itu adalah invalid. Jadi
Ini kasus samar ini, lalu pertanyaannya bagaimana? Ya tetap memberikan hasil positif ya, walaupun di sini mungkin dengan jumlah HBsAg yang kadarnya sangat rendah. Nah ini nanti kalau misalnya ada kondisi lain yaitu tebal sekali, berarti HBsAg yang ditemukan dalam serum pasien tadi sangat tinggi, sehingga T-nya tebal, C-nya itu agak-agak pudar. Kalau ini T-nya sedikit, C-nya tebal karena sisa-sisa dari T-nya itu banyak lewat dan memberi warna pekat pada C. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Juga ada kemungkinan yang sama, T-nya merah, C-nya juga merah. Berarti separuh-separuh ya kadarnya. Ini kadarnya sangat rendah. Kalau tinggi nanti sangat tinggi di T-nya tebal, di C-nya yang agak tipis. Oke. Oke, itu saja. Sampai jumpa.